Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Cahyani dari kelas PB 1A absen 16 dengan NIM 0401217709. Di video kali ini kita akan membahas tentang penetapan prioritas program mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah analisis SWOT, yang kedua adalah analisis KSPM, dan yang terakhir ada analisis cluster. Pembahasan pertama, analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku, disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan dan infrastruktur. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu kepada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Selanjutnya adalah kriteria pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama adalah fungsi, merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contohnya, air minum telah mengalir hingga kepada rumah tangga pengguna dan konsumen. Yang kedua, lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu waduk air sungai hingga masuk ke kawasan industri, kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Ketiga, besaran atau volume pekerja perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Dan yang selanjutnya, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan wilayah, kekuasaan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dan yang terakhir adalah besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Kewenangan pembagian urusan bidang PUPR Pemda diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Butir C. Pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dan materi selanjutnya adalah analisis kuantitatif strategic planning matrix atau KSPM. KSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatifan strategi yang ada. Perhitungan KSPM didasari pada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komprehensif, KSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Secara konsep, KSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan beberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal, dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam suatu sel alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Jumlah set alternatif strategi yang dimasukkan dalam KSPM bisa beberapa saja. Jumlah strategi dalam satu set juga bisa beberapa saja, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama lain. Sebagai contoh, satu set strategi dapat mencakup diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Sementara set lainnya dapat memasukkan penerbit saham dan penjualan divisi untuk menghasilkan modal yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkah pengembangan KSPM. Yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam KSPM. Yang kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal.
Ketiga, evaluasi matriks tahap 2, pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Keempat, tentukan nilai daya tarik alternatif score atau AS didefinisikan sebagai angka yang mengidentifikasi daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Dan yang kelima, hitung total nilai daya tarik. Total nilai daya tarik didefinisikan sebagai produk dari pengalian. Dan yang terakhir, hitung penjumlahan total nilai daya tarik, tambahan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari QSPF. Materi selanjutnya adalah analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis cluster ada 4. Yang pertama adalah mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Dan yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Dan yang keempat adalah mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Selanjutnya, jenis analisis cluster. Yang pertama adalah hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Dan yang kedua, Key-Means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Selanjutnya adalah latihan soal. 1. Manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Manfaat keterpaduan antara lain adalah menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutuality benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadi pencepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau suatu infrastruktur seakan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Dampak yang pertama adalah pengembangan infrastruktur PUPR yang menunjukkan fungsi kawasan tidak dapat menghasilkan output atau outcome yang besar. Dan kedua, terjadi keterlambatan pengembangan wilayah yang dapat berakibat pada tidak adanya investor atau berinvestasi. Ketiga, tanpa infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan ekonomi akan sulit dicapai. Dan yang keempat, terjadi kesenjangan antara wilayah atau kawasan. 3. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Yang pertama, yang paling penting adalah aksesibilitas. Kedua, sanitasi serta peningkatan kualitas permukiman disertai kawasan wisata. Yang ketiga, mengakomodasikan target pengembangan kepariwisataan. Dan yang terakhir, pembangunan ruang-ruang publik. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di next video.